Ada juga yang kedatangan saudara, tetapi kita nanti update tetap berikan catatannya sehingga tidak tertinggal. Mungkin kalau saudara di depan sini masih ada kosong, paling depan, mari silakan. Paling depan, jadi terlihat lebih jelas. Ya, mari silakan. Mari. Ya, Bapak Ibu, kita masuk pada pertemuan ketiga untuk Wahyu. Tapi kalau malam hari ini kita bisa lanjut sampai sesi yang keempat, mungkin kita bisa lebih baik mengikuti sama-sama. Dan kita percaya semakin cepat kita belajar, kalau Tuhan datang begitu cepatnya kita sudah bisa hafal, bisa selesai kita Wahyu ya. Uraian kita Wahyu sesi ketiga. Seperti di pendahuluan, kita mau melihat kitab Wahyu bukan sebagai siapa tokoh antikris sebenarnya. Memang pasti ada penggenapan. Waktu Tuhan Yesus saja katakan ada yang akan mengkhianati, yang akan menjual dirinya. Yang penting sebetulnya bukan siapa yang menjual, tetapi siapa yang dijual, yaitu Yesus Kristus, sehingga disalibkan menebus dosa saudara dan saya. Amin. Kalau yang dijual orang lain, yang adalah bukan Mesias yang datang yang dijanjikan, sia-sia saja. Begitu juga kita belajar tentang akhir zaman, bukan nanti-nantikan siapa antikris yang sesungguhnya, bukan juga menantikan kapan ini pengangkatan, rapture, tanggal berapa, sehingga kita siap-siap salon dulu kan, atau berangkat dulu, ya, terus make up dulu. Bukan, sesungguhnya bahwa kapan pun Tuhan bisa datang hari ini. Karena penginapannya pohon ara sudah bertunas. Pohon ara ini lambang dari negara mana? Israel. Contoh kalau Jepang, bunga apa yang terkenal? Sakura. Kalau kita bicara Belanda, semua orang tahu apa? Kulit. Kalau Indonesia apa? Macam-macam beda. Kalau kira-kira zaman Orde Baru, semua langsung bilang beringin. Tapi di Jogja banyak sekali pohon beringin. Saudara perhatikan, di alun-alun aja pohon beringin. Dan yang saya kaget di trotoar-trotoar sekarang pohon beringin juga ditanam. Yang masih kecil, tapi di atas itu kabel-kabel listrik. Dan kapan-kapan itu akan tumbuh besar, kabel listriknya melintas di atasnya. Tetapi kalau Tuhan sudah datang kedua, itu tidak bisa dipikirkan lagi. Kita ingat pasal pertama adalah perkenalan bahwa Wahyu ini bukannya Wahyu Yohanes. Seringkali orang bilang kalau Wahyu langsung kita Wahyu Yohanes, memang yang menuliskan Rasul Yohanes. Tetapi Wahyu Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepadanya dengan perantara malaikat yang disampaikan kepada Yohanes, supaya Yohanes membagikannya kepada gereja-gereja, kepada saudara dan saya. Nah, di bagian terakhir, kalau pertama tadi introduction, nanti di pasal 22 ada invitation, undangan. Rasanya kita kalau diundang, pasti undangan itu satu pesta, undangan itu satu hajatan, undangan dari pernikahan kah, ulang tahun kah, peresmian satu perusahaan kah, grand opening dari satu tempat pertemuan, banyak hal. Tetapi di tengah-tengah antara introduction dan invitation adalah invasion. Invasion apa? Penguasaan kembali. Kristus akan kudus ini. Karena selama ini gereja bisa saja bukan Yesus Kristus lagi yang diutamakan. Mungkin alirannya, mungkin pemimpinnya dan lain sebagainya. Begitu juga kota-kota. Sekarang kita tahu ada kota-kota yang dikhususkan. Saudara ingat? Di Indonesia, kota mana saja yang pernah mengalami bencana yang begitu dahsyat? Aceh, waktu itu mau dikhususkan jadi daerah apa? Daerah istimewa sudah dari dulu, tapi mau dibuat apa? Syariah. Kawan saya, hamba Tuhan, seorang dokter perempuan, pernah datang ke Jogja untuk pelayanan. Tapi kalau pelayanan ke sana, pergi karena dari UNICEF, dari PBB. Tapi kalau pergi ke sana harus wajib pakai rumah. Dan ingat, di mana yang paling dekat yang pernah juga direncanakan menjadi daerah kota yang sama sejenis dengan seperti yang terjadi di sana? Provinsi mana? Bagian mana selatan? Kabupaten? Ya? Dan terjadilah gempa yang begitu banyak masalah. Sadar tidak sadar bahwa ada kota-kota yang paling utama ditinggikan bukan lagi Yesus Kristus, betul? Ya memang ada kota yang di Indonesia itu aku Tuhan Yesus menjulang. Di mana itu Tuhan Yesus memberkati? Manado, karena di sana gereja di mana-mana. Dan paginya ke gereja, malamnya ke diskotik, itu lain cerita ya. Di Brasil juga ada, tapi di
berasa sekarang ini lagi mau pesta Piala Dunia. Sekali lagi, meskipun patutnya menjual Yesus Kristus, tetapi di sana wartawan Indonesia saya lihat di koran belum lama itu di tengah jalan dirampok. Yang ambil handphone-nya. Sebelum ambil semua dia serahkan lagi, sudah dipukuli dan sebagainya, dan terang yang merampas sudah pegang pisau. Di kota yang ada patutnya dibuat, bukan Yesus, patutnya. Jadi sekali lagi, Tuhan mau bikin pemulihan, termasuk negara-negara. Kita nanti akan lihat beberapa contoh yang mungkin sore hari ini kita hanya melihat kota-kota. Kalau ada kesempatan kita akan lihat negara-negara juga yang Tuhan bikin pemulihan, dan nanti tujuannya benua-benua semua ciptaan alam semesta bahwa Yesus datang untuk berkuasa. Amin. Itu ringkasan kita yang sudah kita lihat, to take back the cities and the countries. Kalau kemarin church sama churches, gereja baik lokal maupun gereja secara tubuh Kristus, sinode dan sebagainya. Bapak Ibu, Wahyu pasal 2 dan 3 kita sudah belajar minggu lalu. Kalau ada yang masih belum mendapat kertas untuk mengisi, di belakang ada spare, bisa minta, nanti bisa ambil saja, tentang bahwa surat kepada jemaat-jemaat di kota demi kota yang Tuhan berikan dengan pesan khusus, ujian khusus, bahkan ada yang ada teguran, ada janji Tuhan, dan ada yang sepatannya kemarin ini tahun-tahunnya dari mana. Kalau saudara belajar tentang sejarah gereja itu dipelajari kapan terjadinya peristiwa seperti ini, tahun berapa sampai tahun berapa ada penganiayaan dari kaisar-kaisar Romawi, tahun berapa terjadi mulai pekabaran Injil ke bangsa-bangsa lain ketika digerakkan brotherly love untuk pergi. Dan kalau kita sekarang kita ada di zaman mana? Laodikia, yang artinya apa? Suami-suami. Makanya Yohanes 3:16 kita beritakan kepada orang yang kenal Kristus, karena begitu besar kasih kepada dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidupnya kekal. Tetapi kepada kita satu dengan yang lain saling ngasih. Wahyu 3:16. Wahyu 3:16 apa isinya? Panas-panas, dingin-dingin, yang suam-suam lupa kan dimuntahkan. 3:16 ini istimewa. Kalau yang ulang tahun kasih Amsal 3:16. Apa Amsal 3:16? Tangan kirinya, tangan kanannya, mulut panjang. Ya. Nah, ternyata untuk setiap gereja ini bisa satu pesan, tapi sekali lagi satu gereja bisa terdiri dari banyak denominasi. Contoh Yogyakarta, di tempat ini saja, kalau setiap hari Minggu kami ibadah jam 8 di sini. Jam 7 di bawah ada gereja lain yang pakai Alkitab. Tetapi Yesus hanya Tuhan yang mati menebus jemaat, tetapi Dia bukan Allah dalam gereja yang di bawah. Sungguh ada jam 7 yang tidak menerima perjamuan kudus roti dan anggur. Gereja saksi Yehova yang 7 di bawah. Sore ada lagi gereja, banyak gereja di satu kota. Tetapi Tuhan mau katakan sekali lagi, Tuhan mau pemulihan mulai dari gereja-gereja, termasuk kota-kota, termasuk juga negara-negara. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, 13, 22 ini kita sudah baca di minggu lalu dari apa yang Roh Kudus kerjakan. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh yang besar Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Ya. 7 kota di Asia kecil, dan dikatakan ada 7 malaikat dari 7 kota. Kalau saudara baca sendiri, kalau kita sekali membahas yang lalu, terus juga buka kita Wahyu review terus. Saya fotokopi langganan di satu tempat di dalam air Sanaji. Ternyata waktu fotokopi tugasnya baca-baca. Kemudian ternyata dia Kristiani. Gerejanya di paroki apa tadi dia katakan? Itu setelah pindah daerah itu yang gereja di sini. Tapi dulu tinggalnya masih di tempat lain di GKI itu pasar kalau tidak salah. Tapi dia sampaikan, Pak, ini saya baca-baca katanya. Saya memang paling senang baca kitab Wahyu, tetapi selama ini penjelasannya belum pernah jelas buat saya. Kalau mau fotokopi silakan, kalau mau ikut hadir saya harus kerja. Tidak bisa datang ke saudara saya di tempat ini. Saya sekali bisa kerja, tapi saya setiap kali fotokopi saya cerita kurang lebih sedikit banyak apa yang sudah Tuhan sampaikan. Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki di emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Katakan malaikat. Setiap jemaat ada malaikatnya, ya. Ada pengawasnya, ada peniliknya, sehingga jemaat ini boleh berjalan seperti Kristus
bagian itu adalah 7 jemaat. Maka dikatakan jemaat dan malaikatnya. Yesus yang pegang dengan tangan kanan. Yesus yang mau peliharakan. Kalau kita mulai sesat, Tuhan peringatkan. Kita mau terus memberontak, itu hak setiap dari ciptaan ini. Termasuk malaikat ciptakan, ada Mikael, ada Gabriel, ada Luciel, berontak menjadi Lucifer. Karena El itu kata milik Daniel, Israel, Rafael itu salah satu malaikat, juga ada 70 malaikat dalam kita. Kalau orang Yahudi mempelajari 7 nama itu, tapi yang berhubungan langsung dengan manusia adalah Gabriel yang memberikan pesan kepada Daniel, Gabriel yang sampai kepada Bunda Maria, sampaikan pesan untuk mengandung anak Allah yang maha tinggi. Ada Mikael yang memimpin bala tentara peperangan. Untuk di kitab Daniel, nanti di Wahyu jadi ingatkan bahwa Daniel diberikan nubuatan bahwa nanti di akhir zaman semua ini akan dibuka. Dan ada lagi namanya Luciel. Dia punya setiap malaikat, setiap saudara saya punya kehendak bebas. Mau taat akan firman Tuhan atau tidak? Mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga atau mau kehendak kita sendiri? Nah, Luciel berontak jadi Lucifer. Lucifer ini iblis satu, dia yang berontak. Tapi yang lain Tuhan tetap mau pelihara. Jemaat ini kalau kita bicara tentang jemaat, bisa bicara tentang tubuh Kristus secara universal, universalnya seluruh dunia. Gereja-gereja terdiri dari para anggota jemaat, saudara dan saya. Dan ada begitu banyak gereja di satu kota, kota dengan kota, desa dengan desa menjadi satu negara, negara-negara yang ada membentuk benua. Dari 5 benua yang ada, semua ini menjadi jemaat universal. Jadi Kristus melihat ini sebagai tubuh mempelai. Tapi jemaat juga bisa terdiri dari bermacam-macam gereja, aliran seperti Presbyterian, kalau di Indonesia seperti aliran GKI, GKJ, Presbyterian. Ada juga Pentecostal, yang mungkin kalau di GKI dan GKJ sekarang seperti Katolik pun ada beberapa kebaktian tertentu yang bertepuk tangan, betul? Kan dulu di Katolik nggak ada bertepuk tangan, tapi sekarang ada Katolik karismatik. Tuhan bikin satu terobosan untuk membaca di kitab Mazmur. Mazmur berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kalau hai segala bangsa, termasuk hai segala gereja. Tapi tentunya meskipun gerejanya Pentakosta, nggak semua lalu bertepuk tangan. El Shaddai, nggak nyambung gitu. Ya. Karismatik tentang karunia-karunia, termasuk karunia kesembuhan. Dulu orang berpikir percaya Yesus selamat, tapi kalau sakit pergi ke dokter karena ilmu pengetahuan sudah maju. Tapi ternyata kesembuhan ilahi terus terjadi. Saya salah satunya menjadi percaya karena kesembuhan ilahi. Sakit jantung yang tidak bisa sembuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau kita belajar firman, Tuhan memulihkan segala hal, termasuk rumah tangga. Makanya mujizat pertama di kamar, termasuk keuangan, ekonomi. Yesus lakukan berulang-ulang. Apa yang Yesus lakukan? Membuat dari air menjadi apa? Dari 2 ikan, 5 roti, begitu banyak orang makan. Sehingga para pengikut ada yang berpikir kalau ikut Yesus kita bisa jadi pengusaha. Pengusaha apa? Sarden, pengusaha apa? Bakery, pengusaha apa? Wine, anggur. Makanya begitu banyak orang berbondong-bondong. Tapi ketika Yesus bilang, pilih mau pikul salib atau tidak, yang tidak 12 rasul. Syukur itu pun dari 5.000 orang banyak. Bahkan ada sisa berapa waktu? 12 betul. Masih kebagian lah tentunya. Tapi tentunya bukan hitungan seperti itu. Makanya Tuhan mau bikin pemulihan di semua area, termasuk dari berbagai aliran golongan. Kita sekarang bisa dipersatukan di jaringan 2 kota, ikut gerakan yang kemarin World Assembly Prayer 2 sedunia yang diadakan di Indonesia dari berbagai denominasi. Kita dipersatukan, tidak lagi melihat kayak gereja. Memang di Asia kecil ini ada kota-kota bergabung di Athena, Smyrna, Philadelphia, Sardis, Efesus, Laodikia. Ini kalau di keseluruhannya seluruh dunia disebut gereja universal. Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, I will build my church. Aku akan membangun jemaatku. Tetapi kalau church bisa dijaga jemaat, aku akan membangun gerejaku, di mana alam maut tidak akan menguasai. Ini bicara tentang gereja secara universal. Bolehkah saudara lihat Galatia 1 ayat 2? Mari kita lihat Galatia 1 ayat 2. Saya bacakan saja. Galatia 1 ayat 2. Oh, ada beberapa yang buka. Saya baca dulu ayat 1, nanti ayat 2-nya baca sama-sama. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 2 sama-sama. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku,
sana di mana? Di DIY. Entah di Korea, entah di kabupaten, entah di Bantul, entah di banyak ada selain semuanya di sana. Begitu juga di 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Mari kita buka 1 Korintus 1 sehingga jelas dari firman Tuhan. 1 Korintus 1. Baik, karena semua membukanya, saya kembali bacakan ayat 1-nya, nanti ayat 2 baca sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, ayat 2 sama-sama, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dari Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Paulus spirit kesatuan, persatuan. Paulus suka seperti ini. Provinsi Galatia, kota Korintus. Di kota ada nggak gereja di rumah-rumah? Saudara ikut kelompok sel, apapun namanya, sel group, home sel, kalau di tempat kami kesan, kelompok saling memperhatikan, mungkin banyak nama, family altar, itu di rumah-rumah diadakan. Itu bukan barang baru. Itu zaman gereja mula-mula sudah dibuat, bahkan disebutkan di mana pernah itu dibuat. Mari kita lihat firman Tuhan-nya di Kolose 4 ayat yang 15. Kolose 4 ayatnya yang ke-15. Di rumah siapa diadakan? Di rumah siapa? Nimfa. Di mana? Di Lemikia. Mari kita sama-sama. 2, 3. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Lemikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumah. Tuhan mau bikin pemulihan gereja, bukan hanya menara yang di atasnya selalu ada apa biasanya? Salib. Dan kemarin kita pernah dengar juga di atas gereja suka ada apa juga? Ayam. Karena sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangka aku 3 kali. Syukur Tuhan Yesus nggak bilang sebelum anjing menggonggong 3 kali, kamu sudah. Maka syukurnya cuma ada gereja ayam, ya. Gereja ayam masih ya. Di pasar Baru Jakarta, gereja ayam. Tapi kalau tadi tandanya berbeda, namanya tidak. Tuhan mungkin pemulihan untuk semua. Ini yang sudah kita lihat dari minggu yang lalu. Tetapi ternyata gereja ini secara seluruh dunia, ada di provinsi-provinsi, di kota-kota, bahkan di rumah-rumah. Artinya semua gereja Tuhan makin pemulihan sehingga terjadi kesatuan. Kalau tidak, Tuhan datang kembali. Masa ada yang beroposisi? Contohnya sekarang kita sedang ikuti apa? Capres. Dengan siapa cawapres? Dengan siapa berkoalisi? Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sungguh Dia akan memerintah lagi di bumi 1000 tahun. Kalau gereja-gereja masih terpisah, nanti ada gereja-gereja yang tidak mau terima Yesus. Ada gereja yang tidak terima Yesus. Sekali lagi, ada yang tafsirnya pun pakai buku satu lagi, bahwa ternyata Yesus ini kakak berani. Hanya berkata, siap ajar, pakai sepeda kemana-mana terang ya, pakai dasi, pakai nama dengan lengkap. Dan kalau saudara tanya pengajaran utamanya apa? Bukan hanya dari Alkitab, ada satu buku lain yang mengatakan bahwa Yesus ini kakak berani. Dengan siapa? Ada. Penafsirannya memang ada pertama, ada akhir, tapi ada pertama, ada akhir ini di hadapan Tuhan. Ada pertama, kita semua termasuk turunan ada pertama. Kita gagal taat, maka ada akhir karena ketidaktaatan satu orang ada, maka semua dunia di bawah hukuman. Setiap kita punya dosa, betul? Dosa apa? Mencuri. Dosa apa? Berbohong. Dosa apa lagi? Tidak bikin dosa pun kita sudah punya warisan namanya dosa asal. Upah dosa adalah maut. Nah, ada akhir. Dan karena ketaatan satu orang, seluruh dunia tidak lagi di bawah hukuman. Amin. Dia yang akan datang kembali. Yesus Kristus. Ini penguasa. Gereja-gereja ini ada di, kalau kita bilang, kota-kota. Dan sepertinya kota kecil atau desa. Ada city, ada town, ada street, ada road. Tapi kalau kita lihat di sini, satu keseluruhan kota akan dikuasai kembali. Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan, George Baptist Jr. Pernah tahu George Baptist? Ada yang pernah dengar? Belum? Bikin buku, salah satunya tentang library, tentang keimanan harus mencari jejak kepada Kristus, tentang The Last Giant, dan banyak lagi buku-bukunya. Yang utama sebetulnya videonya. Video ini saya bersyukur tahun 90-an pernah dibagikan ke gereja-gereja, tapi saya tidak semua gereja memutar. Karena berpikir ini aliran mana jalannya sesat. Nah ini curiga dulu. Sebetulnya kita katakan
bagaimana cara kita belajar firman Tuhan, bagaimana caranya kita menerima sesuatu pengajaran. Karena setiap gelombang akan terjadi pembaharuan. Betul? Nah, ketika terjadi gelombang-gelombang pembaharuan, Kisah Rasul 17 ayat 10, 11, 12 mengatakan ada orang-orang yang ada di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di kota-kota lain, termasuk di Efesus, termasuk Korintus, termasuk di berbagai kota lain. Karena orang-orang di Berea, mereka mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati, dan menyelidiki dari kitab suci tiap-tiap hari apakah benar demikian. Jadi standar kita apa? Kitab suci. Kalau menurut kitab suci biru, ada aliran merah, apa yang terjadi dalam kitab suci? Tapi sayangnya, seringkali kita tidak baca Alkitab, sehingga kita ragu apa yang diajarkan kepada kita. Tadi pagi saya ada orang BB saya baca namanya singkat, tidak pakai nama belakang. Nama ini cukup umum, sehingga saya bilang ini siapa yang kira-kira. Tapi saya terima dulu, nanti kan saya bisa lihat fotonya. Mungkin saya lihat fotonya cuma mata saja satu. Terus saya tanya, maaf ya, nama Anda itu nama yang favorit, karena banyak nama seperti itu. Namanya Budi. Nama Anda favorit? Ya karena Budi itu sangat orang jangan lupa Budi. Kamu mau yang Pak Budi di bawah mati. Budi kan satu hal yang baik sekali. Makanya banyak orang favorit pakai nama Budi. Rupanya saya tanya, dia di satu jemaat yang pernah saya layani. Salah satu jemaat yang pernah saya layani di luar kota, dia ingin tanya beberapa hal. Dia bilang, betul nggak Pak? Katanya, orang yang seperti ini gampang disantet. Saya bilang santet itu bukan dari ciri-ciri, tetapi dari bukan salah atau tidak. Iman kita bertumbuh atau tidak, meskipun kalau saya besar-besar. Kalau iman yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, santet gampang benar. Nah, kita katakan seperti burung layang-layang terbang mengira ini, kutub santet tanpa alasan tidak benar. Nah, kemudian dia bilang, karena bahwa ini ceritanya begini. Oh, saya nggak pernah baca tersebut, tapi terutama apa kata Alkitab? Coba kita cek Alkitab. Setelah dia cek Alkitab, benar juga. Kemudian saya pancing sama dia, karena dia mulai menghakimi hamba Tuhan tersebut. Saya bilang, mungkin kamu salah dengar, bisa. Mungkin juga konteksnya tidak seperti itu. Jangan langsung menghakimi, saya bilang. Tuhanlah hakimnya, kita hambanya, betul ya. Kalau pembantu rumah tangga di sebelah, dia bikin keliru, orang musik, masa kita nggak tahu. Oh, mau pantau orang musik loh, kita kan bukan bosnya. Kemudian saya tanya sama dia, saya bilang saya kasih dua pertanyaan dia. Yang pertama, mana yang lebih dulu? Nuh atau Abraham? Siapa yang lebih dulu? Nuh atau Abraham? Nuh atau Abraham? Abraham atau Nuh? Dia bilang Abraham. Saya jawab, Nuh sudah ada di Kejadian pasal 5 kelahiran. Kejadian pasal 6 dapat tugas, Kejadian pasal 7 sampai ke Kejadian 9 bagian akhir. Nuh masih ada ketika dia mampu anak-anak Sem, Ham, Yafet. Nah, saya punya keturunan, kalau ditelusuri nanti lahirlah Abraham yang kemudian diganti nama jadi Abraham. Oh iya ya, dia bilang berarti bukan Nuh yang duluan, Abraham. Dia bilang, oh iya satu. Terus saya pertanyaan kedua, Nuh ketika mengumpulkan binatang-binatang setiap jenis, saya tanya berapa ekor atau berapa pasang? Berapa pasang, berapa ekor setiap jenis? Dia langsung jawab sepasang. Saya kasih ayat Kejadian 7 ayat 1 sampai 3. Setelah dia baca Kejadian 7 1 sampai 3, itu dibilang Nuh mengumpulkan binatang-binatang yang haram sepasang tiap jenis, yang tidak haram berapa? 7 pasang. Karena nanti setelah mereka banjir sudah surut, dipersembahkanlah binatang-binatang tidak haram disembelih. Artinya jadi dimakan ya. Oh, bukan dimakan dulu, saya bilang sembelih dulu. Buat Tuhan dulu, cari kerajaan Allah. Kalau cuma sepasang semua, punah. Pertanyaannya, kenapa selama ini orang kalau tanya tentangmu selalu sepasang, lukisan sepasang, ada bonekanya sepasang. Karena guru sekolah minggu sebelumnya mengajar sepasang. Kenapa guru sekolah minggu mengajar setiap binatang sepasang? Karena guru sekolah minggu ini mengajar sepasang. Kenapa dia mengajar sepasang? Karena SKP sepasang. Dan kalau kita tahu sekarang Kejadian 7 ayat 3, Kejadian 7 ayat 2 dikatakan yang tidak haram berapa pasang? 7. Yang haram sepasang. Berarti dia bilang sepasang itu aliran apa? Dia bilang, hehehe om, saya jarang baca Alkitab. Nah, saya bilang, makanya dasarnya harus Alkitab. Kalau dasarnya Alkitab, kita bisa ngerti. Sekalipun itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan kita, bintang sepasang atau 7 pasang, tidak ada kaitannya dengan pasangan hidup kita. Tetapi minimal, kita ketika baca Alkitab, itu standarnya Tuhan sendiri. Alkitab kita jujur, karena itulah kebenaran dia firman Tuhan firman. Nah, George Davis ini buat 2 video, transformation yang pertama sama transformation yang kedua, bukan
Revelation ini salah satunya membahas satu kota kali dipenuhi, di mana terjadi pertobatan besar-besaran. Bahkan tutup ada sekitar 36 tempat hidup, dan ketika bar-baran ditutup bukan karena peraturan pemerintah, bukan karena didatangi organisasi masyarakat, ormas begitu, pecah-pecahin botolnya, bukan, karena terjadinya pertobatan, orang tidak mau minum-minum. Yang terjadi tingkat kejahatan itu drastis, nggak ada orang mampu pukul orang sembarangan, nggak ada orang mampu minta uang dari orang lain, sehingga akan terjadi penjara kosong. Polisi diwawancara. Polisi bilang ini masa-masa paling nyaman bagi kami. Penjara sampai kosong. Saya kebetulan ada cuplikannya singkat. Bapak Ibu baca juga ada di YouTube. Volumenya boleh dibesarkan kan? Volume video boleh dibesarkan. A walk through Almolaga's bustling commercial district reveals the impact of the revival's social transformation. Streets and buildings are nama-nama dirubah. places. Dia Tuhan, Jesus, di mana-mana terjadi nama-nama tokoh, nama-nama restoran pakai nama Yesus. Didn't Paul say, I'm not ashamed of the gospel? Waktu diwawancara salah satu berkata bahwa kalau kami tidak bersaksi untuk malu bersaksi, Tuhan pun tidak malu terhadap kami. And as the drinking stopped, so did the violence. For 20 years, the town's crime rate Dalam 20 tahun tingkat kriminal turun. Penjara Almolaga's 4 jails closed. The remodeled building is now called the Hall of Honor for Police Chief Santiago. Ini salah satu syarif di Santiago diwawancara. Any jails in town now? Because Aku dipakai itu. Nah, begitu mereka sungguh-sungguh Tuhan, rajin berdoa, yang terjadi Tuhan memberkati. Pertanian yang tadinya wortel hanya segini-segini. Kalau wortel impor, sekarang di supermarket cukup besar. Ini di sana baru bisa lihat sendiri, lebih besar daripada lengan seorang pria. Labu, buah-buahan, cukup satu butir bisa makan sekeluarga. Terjadi ini wortel-wortel, semua hasil-hasil ladang, kentang, terjadi pemulihan besar-besaran. Mereka sangat diberkati, sehingga bukan hanya untuk daerah mereka bisa jual ke daerah-daerah lain. Dan mereka diberkati. Mereka orang-orang sederhana. Nah, pertobatan yang besar-besaran sehingga mereka bersatu bersama-sama. Mereka bisa kirim hasil begitu menjadi subur. Is of biblical proportions. Ini bit besar sekali. Ini wortel. Nah, kelinci bisa susah makannya. Intrigued by the dimensions of these vegetables and the town's 1,000% Intinya apa? Kalau Tuhan memberkati, Tuhan sungguh-sungguh memberkati. Tapi kalau Tuhan memberkati orang-orang yang tidak bertobat, dia tidak sadar bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Dan ketika orang berbalik kepada Tuhan, mereka tidak lagi hidup yang tidak benar. Penjara tutup, tempat minum, bar, dan rumah segala macam orang tidak laksanakan penuh persekutuan. Dan karena mereka para petani, ini di satu tempat di Amaloga, ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Nah, rindu nggak negara kita, kota kita diberkati Tuhan? Setiap kita mengalami satu kelimpahan, tidak perlu impor lagi pangan dari luar negeri, bahkan kita bisa ekspor. Ini pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Ya. Maka ketika dikatakan di Alkitab ada 7 kota di Asia itu, ada 7 malaikat dari 7 kota yang disebut juga 7 bintang yang dikuasai oleh tangan Yesus Kristus. Ini yang mau dibuka dari pelajaran waktu ini. Wahyu 2 ayat 1 dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Ayat 8, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Begitu juga selanjutnya yang lain. Sampai kepada jemaat di Philadelphia, di Laodikia. Tuhan katakan demikian. Wahyu 1 ayat 19-20 dikatakan, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat,
Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku ialah malaikat ketujuh jemaat. Nah, malaikat yang dimaksud bahasa Greek Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani dikatakan angelos. Makanya ada los angelos, itu malaikat yang hilang sehingga bapaknya jadi ini program jadi disebut. Nah, ini angelos artinya apa? Malaikat. Nah, malaikat angelos itu dalam bahasa aslinya ada dua pengertian. Yang pertama adalah angel, yang artinya benar-benar malaikat yang diutus dari surga. Tetapi angelos itu bisa berarti messenger atau utusan. Karena setiap kota sudah ada malaikatnya, Tuhan kirim utusan untuk membuka satu rahasia bagi setiap kota untuk bagaimana diberkati Tuhan, termasuk kita di Yogyakarta. Tuhan mau berkati. Efesus 4 ayat 11, Alkitab katakan ada 5 jawatan. Dan dialah, Tuhanlah, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau setiap gereja, church, jemaat, yang harus ada yang mana? Apakah gereja harus ada nabi? Ditanya, bergereja di mana? Nabinya siapa? Situ dikatakan gembala. Gak mungkin kita, oh gereja itu yang rasulnya Pak ini ya. Penginjil mungkin tidak berjemaat, memberitakan Injil, mungkin bisa mengisi di televisi, tetapi belum tentu mengembalakan. Tapi gereja biasanya identik dengan yang mana? Gembala. Nah, di sini dikatakan 5 karunia, kata rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris, seringkali gembala dan pengajar hanya dikasih strip pastor teacher, gembala, pengajar. Di bumi ini Tuhan mengutus awalnya rasul-rasul. Dari kalau kita menghafalnya dari jempol ini seperti cap jempol yang merintis membuka jemaat, memberikan meletakkan dasar-dasar apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Paulus mengatakan itu kepada jemaat-jemaat yang sudah dibangun di setiap kota, kemudian dia pergi. Sering juga mengirimkan surat-surat dari Rasul Paulus. Nabi-nabi menunjukkan, kalau kita lihat dari petunjuk kita ini menunjukkan sesuatu apa yang tersembunyi, apa yang Tuhan mau bukakan, apa yang dibuatkan seperti itu. Kemudian ada penginjil. Penginjil sering sekali terkenal, mungkin KKR kan, melalui TV kan, dan banyak orang terkesan ketika lahir baru karena diinjili, penginjil. Kemudian ada apa namanya? Gembala. Gembala, jari manis ini gembala. Sayang jari saya sudah tidak terlalu manis lagi sehingga tidak muat. Kalau nggak pakai cincin apa? Biasanya jari manis pakai cincin apa? Cincin nikah. Cincin nikah jarang yang pakai di kelingking. Betul ya? Ada yang pakai cincin nikah di kelingking? Mungkin kalau sudah nggak muat. Tapi rasanya nggak juga dipakai di jari tempat yang lain. Maksudnya yang biasanya bersama-sama dengan gereja, yang bersama-sama dengan jemaat, yang umumnya stay berdiam bersama-sama, siapa namanya? Gembala. Kemudian yang kecil ini apa namanya? Pengajar. Pengajar ini ibaratnya kelingking. Ada beberapa orang, kalau saudara lihat di sini ada nggak yang kuku kelingkingnya tidak dipotong? Ada? Siapa yang kuku kelingkingnya tidak dipotong oleh akar? Ada beberapa yang menyatakan begini, kenapa tidak dipotong? Supaya bisa jadi departemen kebersihan. Juga sana juga di sini, termasuk pengajar, kadang-kadang bisa bedakan antara akau dengan dan. Ini loh, ini sebab artinya ada awalnya. Jadi diperlukan beberapa. Nah ini diperlengkapi untuk tubuh Kristus. Alkitab ajarkan di dalam Alkitab bahasa Inggris King James salah satunya dikatakan, and he gave some apostles, and some prophets, kembali kata, and some evangelists, ada some-nya, and some pastors, tidak dikatakan and some teachers, and some pastors and teachers. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam mengembalakan, kalau saudara kuliah bisa taat sama dosen, biasanya kenapa? Selain perlu untuk menerima pelajarannya sebagai bekal, kadang-kadang ada tugas-tugas absensi yang kalau tidak dipenuhi, saudara bisa kena skors kan, tidak dapat nilai bagus kan. Para pelajar, mahasiswa bisa taat meskipun bayar sekolah, tetapi bisa taat karena ada sesuatu yang menjadi kontrol. Yang kerja, karyawan, pegawai di perusahaan bisa nggak datang semaunya jam kerja umumnya? Ada absensi, betul? Pulang pun tidak bisa semaunya. Bahkan cara berpakaian pun
kita mungkin logika kita bukan ibadah ya. Ada waktu orang pergi ke ibadah santai, tapi mau ke kantor nggak berani seperti itu, karena nanti disuruh pulang balik. Kalau sering-sering pakai yang tidak pantas, nanti bisa disuruh pulang seterusnya. Ada yang dipecat. Jadi kenapa orang di perusahaan bisa nurut, bisa melakukan ini itu? Karena salah satunya selain tentunya ada peraturan, bisa juga ada salary, ada gaji. Mahasiswa pelajar ada nilai. Kalau di gereja, saudara, saya percaya gereja masing-masing ke gereja masing-masing. Apa yang saya membuat evaluasi? Terus nanti kalau cukup baik dikasih transferan masuk rekening saudara. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik? Tentunya harus melalui pengajaran. Setelah kita belajar, kita tahu ini perlu, maka kita lakukan. Karena kita tahu ini berguna, maka kita kerjakan. Kalau kita tahu ini sia-sia, kita tinggalkan. Kalau kita tahu itu malah dosa, mendukakan hati Tuhan, cepat-cepat bertobat, betul? Sebabnya kita adakan pastor teachers. Kitab Wahyu ratusan ribuan tahun tersembunyi terbelenggu. Sulit orang untuk belajar, jarang dikhotbahkan. Saya pun dulu awal-awal baca, ngeri bener isinya. Kok sepertinya ya itu binatang berkepala banyak, pucat tutup dengan tanduk yang ada yang berdiri satu kakinya di bumi, satu di laut. Apa maksudnya? Tetapi hari ini Tuhan mau buka pengajaran untuk dibuka sehingga kita bisa. Makanya ketika ini dilengkapi, gereja didirikan, pesan Tuhan disampaikan, pertobatan dinyatakan, dan pengembalian harus ada pengajaran supaya kita bisa hidup. Makanya yang sakit perlu disembuhkan. Ada putusan dari Tuhan. Penginjil mengadakan tantangan, mau terima Yesus tidak? Siapa yang mengalami jamahan Tuhan? Setelah sembuh, gak mungkin didoakan lagi untuk kesembuhan lagi. Kita harus bertumbuh. Sering saya sampaikan ketika kita lahir, hidup kita ini kalau kita tarik satu garis, ujungnya apa nanti? Mati, betul? Pertama sini apa? Katakan lahir. Satu garis, akhirnya apa? Mati. Setiap kita mengalami lahir dan mati. Kecuali Tuhan akan dengan begitu cepat kita mungkin dari neraka seperti Henok, neraka seperti Elia. Nah, ada satu garis ini dari lahir sampai mati, ada satu titik yang sangat penting di tengahnya, yaitu apa? Ya, lahir baru, bukannya nikah, bukan perkawinan. Ada juga orang-orang yang nikah. Amin. Nah, lahir baru. Dan sejak kita lahir sampai yang kita alami lahir baru, setiap orang dari sejak lahir sampai sungguh-sungguh bertobat, mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat, mau hidup mengikuti Tuhan, dan diperlukan apa? Penginjilan. Tapi setelah kita lahir baru, apa kita perlu masih diinjili lagi? Tentunya kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai Raja kita. Nah, sejak kita lahir baru, apa yang diperlukan sampai kita meninggal? Pemulihan, pengajaran. Maka Yesus katakan, karena itu pergilah jadikan sekarang bangsa murid. Yesus julukannya apa? Guru, Rabi, artinya guru. Di New Living Translation dikatakan, He is the one who gave these gifts to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors. Dan dibilang and the teachers. The pastor and teacher. Katakan gembala pengajar. Jadi tugas para gembala mengajarkan kembali, termasuk di kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar. Digembalakan dengan pengajaran seperti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus tidak kita kerjakan. Efesus 2 ayat 20 berkata, gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ini dasarnya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi di dalam pertumbuhannya setelah fondasi rasul dan nabi, kemudian ada yang kita kenal sebagai apa? Penginjil, gembala, pengajar. Maka kita ada pengajaran tentang kitab Wahyu. Ini tidak bisa dikerjakan dalam penginjilan. Penginjilan lebih banyak kesaksian, tantangan untuk menerima mujizat dan lain sebagainya. Seruan untuk bertobat. Dikatakan Efesus 4:11, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Tujuannya supaya apa? Supaya jemaat mencapai kepada kepenuhan Kristus.
tujuan setiap kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Manusia citra Allah, tapi karena dosa citra kita dirusak. Kita perlu contoh lagi, maka anaknya yang tunggal datang menjadi manusia sehingga kita bisa kembali seperti apa yang kita harus. Ini adalah kehendak dan itu sebab sekali lagi rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar bukan untuk berdiri sendiri-sendiri, bikin ministry pelayanan sendiri, bikin pengajaran sendiri, tetapi ini bersama-sama memberkati kota. Karena Kristus mau menguasai kota-kota, sehingga kota-kota seperti yang contoh dalam video jadi pemenang. Apa yang iblis tidak mau terjadi, Tuhan sedang berjalan. Ini yang kita katakan. Siapa berkelingan datang mendengarkan apa yang kita roh kepada jemaat. Tadi menguasai apa? Kota-kota. Sekarang kalau kita lihat menguasai negara-negara, Wahyu 4 sampai Wahyu 14. Wahyu 5 ayat 7 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja hidup. Raja itu kepala apa? Negara. Maka kalau Yesus dikatakan Jesus is the King of Kings, Yesus raja segala raja, berarti ada nggak raja-raja? Ada. Raja-raja menguasai apa? Mengepalai apa? Memimpin apa? Negara-negara. Maka Tuhan bukan hanya berkuasa atas gerejanya, Tuhan bukan hanya dari kota ke kota, tetapi Tuhan juga menjadi satu penguasa penuh mutlak bagi negara-negara yang ada. Memang ada negara-negara yang dulunya dasarnya Kristen. Bahkan undang-undangnya pun nyata benar didasari oleh Alkitab. Tapi hari-hari ini kurikulum pelajaran agama dicabut dari sekolah. Negara-negara ada, tapi ternyata pelajaran agama dicabut dari kurikulum sekolah. Itu yang terjadi. Dulu Kristen kirim banyak penginjil, tidak heran kekinian bisa saja berpindah ke tempat lain. Kalau Tuhan mau pulihkan satu bangsa, satu negara, Tuhan mulai dari gereja dan sejarah. Bapak Ibu, banyak bangsa akan kembali, tetapi tidak semuanya. Sehingga suatu saat nanti ada kepala-kepala negara yang fasik, yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan berkumpul bersama-sama di satu lembah yang namanya lembah Megiddo. Nanti kita akan lihat di pelajaran-pelajaran lain. Megiddo, dan setelah timbul kata Armageddon. Nah, para pemimpin nanti jarang perang, pemimpinnya ikut datang. Perang zaman dulu kembali lagi akan terjadi di zaman sekarang. Zaman dulu Saul pergi berperang, dia tewas di mana? Di peperangan. Dan sudah parah, akhirnya minta dibunuh saja, bunuh diri Saul. Daud pergi ke medan perang, berkali-kali dia berperang. Tetapi dua kejatuhan dosa Daud, dua-duanya terjadi ketika musim raja-raja pergi berperang. Yang satu Daud tidak perang, tapi lihat-lihat ada perempuan mandi. Daud jatuh, baca kejadian itu kapan? Musim raja-raja berperang. Dan kapan terjadi lagi? Ketika sekali lagi dia tidak pergi berperang, Yoab pergi berperang, dia malah bilang, hitung pasukannya ada berapa, rakyatnya ada berapa, dia mulai membanggakan dirinya. Dimulailah awal kejatuhan ketika dia mulai menyembuhkan dirinya, dan kematiannya jauh lebih banyak daripada peristiwa-peristiwa. Lihat dalam Alkitab. Raja-raja berperang. Nanti satu saat bukan hanya jenderal-jenderal, bukan hanya panglima-panglima, tetapi nanti kepala-kepala negara berkumpul di tempat tersebut. Karena mereka mungkin dengan kekuasaan, dengan nuklir, dengan berbagai macam. Karena kita tahu suatu saat nanti Antikris akan kembali menajiskan kota suci, yaitu Yerusalem. Di tempat itulah dia akan memerintah, karena itulah pusat bumi. Makanya kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau dengan orang Barat yang muncul di benak kita itu orang-orang seperti apa wajahnya, rupanya, bangsa. Kalau kita dengan orang Barat, biasanya orang kulit putih, mata biru, bukan pakai software, betul ya? Orang Barat itu dari orang bule. Seringkali kita berpikir orang Belanda, orang Jerman, orang Barat. Kenapa mereka dibilang Barat? Karena titik pusat bumi itu Yerusalem. Maka tidak heran kita, termasuk Korea, Jepang, Arab, China, itu disebut orang Timur. Nah, ada orang yang sangat ingin mendengar hikmat Salomo, satu ratu itu dari mana? Selatan, bukan Samudra Selatan. Ratu dari selatan, tanah Afrika itu bukan selatan. Ratu Sheba datang bawa emas begitu banyak untuk kita bersama. Maka peta dunia zaman dulu, ketika Amerika belum ditemukan oleh Columbus, ketika Australia belum menggunakan
kirim para tahanan ke Australia. Dua benua ini belum ditemukan. Dunia masa lalu, dunia zaman kuno adalah barat, yaitu Eropa, timur yaitu Asia, selatan yaitu Afrika. Pusatnya di mana? Yerusalem. Alkitab bilang, kalau mau menjajah seluruh bumi harus menguasai Yerusalem. Tidak heran sekarang peperangan, kekacauan, pertikaian terus-menerus. Pusatnya bukan lagi di Pearl Harbor, pusatnya bukan lagi di Asia Timur Raya, tapi di mana? Yerusalem. Yerusalem. Bangsa-bangsa tidak mau kembali, tidak mau menerima mengakui siapa raja segala raja, nanti akan mengalami satu peperangan besar yang namanya Armageddon. Wahyu 6 ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang gunung. Ketika hari Tuhan mau datang, Yesus mau mempalai lagi seluruh yang ada ini, mereka tetap tidak bertobat dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Tuhan murka, Tuhan membenci apa yang namanya dosa. Tinggalkan dosa, Tuhan terima. Perempuan berzinah pun mau dirajam batu oleh begitu banyak orang. Yesus katakan yang tidak ada dosa silakan rajam batu. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada dosa. Mereka semua meninggalkan apa? Tuhan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi mereka, maka dikatakan sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Sekali lagi, Kristus bukan hanya menguasai gerejanya, bukan kota-kota sebagai sporadis, tetapi Kristus juga akan kembali menguasai bangsa-bangsa. Ini yang akan terjadi. Saya melihat ada bangsa-bangsa yang awalnya mereka mulai mencari Kristus, terjadilah pertemuan-pertemuan besar, revolusi industri terjadi di mana? Di Eropa, di Inggris. Mereka menjadi misionaris kemana-mana, termasuk Sandy begitu saja sampai ke Indonesia, termasuk orang-orang yang kelihatannya memang jawabannya kolonial, tetapi ada orang pergi untuk memberitakan Kristus. Eropa dibawa maju, tapi ketika peraturan-peraturan agama akhirnya menggantikan Tuhan, di mana di satu tempat, salah satunya Jerman, orang Kristen banyak yang tidak mau mengaku dirinya Kristen, karena begitu Kristen otomatis payroll-nya, gajinya dipotong untuk gaji pendeta-pendeta. Yang terjadi, hamba-hamba Tuhan ini mungkin merasa semuanya hidupnya sebuah terjamin. Maka untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik tidak lagi secara sungguh-sungguh, suam-suam, comfort. Dan ternyata juga orang-orang Kristen merasa sepertinya diatur. Mereka tidak lagi mau mengakui bahwa mereka Kristen. Yang terjadi terus-menerus terjadi penurunan iman kepada Kristus. Terlebih lagi ketika ada penganiayaan di masa-masa awal, sehingga orang-orang pergi terus pada Amerika untuk mereka bisa beribadah dengan leluasa, tidak diatur peraturan-peraturan. Dan sampai di benua Amerika, mereka terus berapi-api dan kembali memberitakan Injil kemana-mana sampai ke Afrika. Dan Amerika diberkati Tuhan. Amerika diberkati Tuhan. Ternyata mulai menurun, mulai merosot. Orang tidak lagi menghargai pernikahan. Mereka banyak yang tinggal bersama. Undang-undang yang tadinya dibuat berdasarkan Alkitab, sekarang agama tidak lagi ada dalam kurikulum. Dan ternyata Korea, satu negara terjadi pembangunan rohani. Kita lihat barang-barang gadget saja, mobil, alat elektronik, bisa berhenti. Kalau kita amati begitu banyak negara dengan krisis moneter. Di Amerika begitu banyak orang suka rumah yang besar, mobil yang besar, dengan cicilan-cicilan yang besar, karena menganggap semuanya pasti datang setiap bulan untuk membereskannya. Perhitungan di atas kertas baik. Tapi yang terjadi banyak sekali pengalihan produksi ke negara-negara yang ternyata tenaga kerja jauh lebih murah. Mulai ada orang kehilangan pekerjaan, cicilan tidak bisa dibayar, terjadi pembangunan, terjadi penurunan. Negara-negara lain Tuhan sedang kerjakan. Indonesia kita lihat, kita tidak terpengaruh banyak. Maka Tuhan mau berkati, Tuhan mau buat pemulihan hidup pemulih, termasuk Indonesia. Gereja yang menyokong Yesus Kristus, pengikut Antikristus pasti melarikan diri. Amin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu bagian ini, karena buat saya sangat diberkati.
Dan supaya kita mengerti bahwa Kristus ini mau menguasai, membuat satu komunitas besar-besaran, kita membangun kerajaan surga. Kalau ada yang tanya, Bu, Tante, panggil apa Mama, surga di mana? Biasanya ibu bilang surga di mana? Telapak kaki ibu. Kalau ibunya nggak pakai sendal pergi ke kandang ayam, bisa ada yang ceritanya. Surga ada di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu mau pergi ke surga? Mau? Sudah tahu belum surga di mana? Jangan-jangan karena cuma ikut-ikutan orang. Nah, Alkitab mengajar surga di dalam bahasa Inggris itu disebut heaven. Betul ya? Apa? Heaven. Tetapi langit di dalam Alkitab kita juga disebut heaven. Maka ada katakan heavens itu jamak. Karena langit itu tidak sama. Bahasa Mandarin tidak sama dengan langit. Bahasa Belanda hemel langit, tapi hemel bisa berarti surga. Maka dua bapak kami dikatakan sepada hemel sing. Hemel itu hemel dalam bentuk jamak. Bahasa Indonesia katakan pada mulanya Tuhan kau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tapi Alkitab Inggris katakan in the beginning you Lord laid the foundation of the earth and the heavens are the work of your hands. Heavens itu tidak salah cetak ada S, tapi dikatakan heavens are itu tandanya apa? Jamak. Kalau gitu pertanyaan, ada berapa langit? Ada berapa langit? Ada berapa langit? Gak tangan saya harus bilang 7. Ya di wayang ada 7. Tapi sebetulnya ada 3 langit. Ini kalau kita anggap titik yang kecil ini adalah bumi kita. Bumi kita dikelilingi oleh langit yang pertama namanya atmosfer. Katakan atmosfer. Sky. Nah, ini disebut langit burung-burung. Katakan langit pertama. Langit burung-burung. Nah, di atas langit pertama ada langit kedua. Ini yang disebut outer space atau langit bintang-bintang. Katakan langit kedua. Langit bintang-bintang. Sekali lagi. Langit pertama apa? Langit burung-burung di mana burung-burung berterbangan. Langit kedua, langit bintang-bintang di mana bintang-bintang bertaburan. Amin. Matahari itu adalah salah satu bintang yang jumlahnya kita tidak bisa menghitung, tapi Tuhan mengenal satu persatu namanya. Dan setiap bintang ada planet-planetnya, ada juga tidak ada planetnya. Kita tahu ada planet-planet yang ada yang mengelilingi. Planet yang terjauh dari bintang kita apa dari matahari? Pluto sekarang sudah punya Mickey. Pluto ternyata bukan planet. Nah, ada yang terdekat, gugusan lagi bintang. Kalau kita ini Bima Sakti disebutnya Milky Way. Ada yang terdekat disebut Andromeda. Itu pun gugusan yang begitu besar. Nah, dari yang begitu banyak itu membentuk satu langit yang kedua disebut langit apa? Bintang-bintang. Nah, di atas ini ada satu langit lagi disebut langit yang mengatasi segala langit atau langit malaikat alias surga. Katakan sky, space, heaven. Saudara buka Alkitab tidak ketemu outer space ini. Di Alkitab dibilang selalu heaven. Nah, kalau dibilang langit terbuka, seringkali disebut surga terbuka. Jadi langit, katakan sama saya, tangannya begini. Langit, burung-burung. Di mana burung-burung apa? Berterbangan. Pesawat, layang-layang. Dan yang kedua, langit bintang-bintang. Katakan langit bintang-bintang. Di mana bintang-bintang bertaburan. Tapi ada langit yang mengatasi segala langit yang disebut langit malaikat atau surga. Maka Kristus di Ibrani bilang telah melintasi semua langit. Nah kita, kalau langit bisa naik pesawat, tapi kalau mau keluar angkasa nggak bisa sembarang orang. Itu pun naik pesawat ulang-alik. Jangan salah, kalau diajakin naik satelit jangan dulu. Nanti terus mau ngobrol. Ulang-alik Challenger kan, Columbia kan, ulang-alik karena nggak bisa hidup di sana. Tetapi kita nggak bisa punya pesawat yang terus bisa tembus ke atas. Yang bisa tembus ke atas hanya doa, dan doa ini dibawa oleh malaikat. Malaikat pun bisa pindah. Ada orang-orang yang ngelom bisa dipindahin
tadinya ada di Jogja, tiba-tiba ada di Munthilan. Ada satu dokter di Jogja, dulunya pengikut kuasa kegelapan, ilmunya sampai udah bisa dipindah. Nah, kita sudah tidak asing. Salah satunya Filipus habis melayani sida-sida, kemudian tiba-tiba Tuhan pindahkan ke asing. Elia mengalami hal yang sama, Tuhan bisa pindahkan siapa saja. Ternyata yang memindahkan itu ada malaikat yang begitu cepat yang bisa membawa, karena dia di dalam dimensi yang berbeda dari saudara dan saya. Apalagi Yesus Kristus. Makanya besok kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita akan bahas satu bagian seperti ini supaya kita jelas ayatnya di mana. Mari buka dalam Bapak Ibu ayat 6. Bapak Ibu, di Alkitab kita yang paling cerdas, yang paling penuh hikmat siapa menurut Alkitab? Yang tidak ada manusia sebelum dan sesudahnya. Siapa namanya? Salomo. Anak siapa? Raja Daud. Suatu ketika Salomo membangun bait suci, dan ketika bait suci ini selesai dibangun, dia menaikkan doa. Dia berkata, pernyataannya ada di mana? 2 Tawarik 2 ayat 6. Mari kita buka 2 Tawarik 2 ayat yang ke-6. 2 Tawarik 2 ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 6 dapat, mari baca sama-sama 2, 3. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapan. Intinya begitu. Ketika bait suci didirikan, Salomo sadar, mana mungkin Tuhan tinggal di dalam bangunan buatan manusia. Kalau bisa ditaruh di dalam kuil, itu namanya arca. Betul ya? Pencipta tidak bisa ditaruh di dalam ciptaan, tidak akan muat karena Dia maha besar. Bapak Ibu bisa bahasa apa saja? Bisa bahasa Arab? Coba kalau maha besar, bahasa Arabnya apa? Coba tahu. Karena memang Dia maha besar. Maha besar sampai di mana? Alkitab ini katakan, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat Dia. Percaya Tuhan maha besar? Selama ini konsep kita bagaimana? Tuhan di surga, betul? Terus ngapain? Mengawasi saudara dan saya. Kalau Tuhan di surga, yang lebih besar Tuhan atau surga? Tapi menurut Salomo, apa katanya? Langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat Tuhan. Maka kalau ibaratnya ditarik garis ini sampai ke infinity, sampai tidak terbatas, maka disebut Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sayangnya awal, akhir itu ada batasnya. Alfa, Omega, awal dan akhir memang. Tapi Alkitab bahasa Batak di sini ada nggak yang orang Batak? Ada keturunan Batak? Ada satu. Kapan ini? Buka Alkitabnya. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di semak, dan siapa yang Tuhan nyatakan dirinya? I am who I am. Betul? Aku adalah aku. Alkitab bahasa Batak bilang apa? Nasomar mula, nasomar rujuk. Apa artinya? Lain. Apa artinya nasomar mula, nasomar rujuk? Nah itu lebih tepat. Tidak bermula. Ini kita semua ada hari jadinya kan? Ini ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun. Lahirnya ada kapan? Tapi syukurnya setelah kita lahir kita tetap, meskipun nanti kita meninggal wafat dikubur, entahkah dikubur di tanah, dikubur di gua batu, Yesus di gua batu ya. Kalau kita di mana? Kita mati sekali itu antara dibakar apa di tanah. Tuhan tidak di gua batu. Kita nggak bahas itu aja. Kita pikirannya yang lebih dari itu. Kita kekal. Betul? Binatang disembelih, habis dimakan, dibakar, goreng, sudah kenyang. Tapi kita meskipun nanti kita dimakan pun sekalipun oleh binatang buas, seperti orang Kristen mula-mula diadu dengan binatang buas dan mereka mati dimakan, fisiknya jadi yang singa. Debu kembali kepada tanah, kembali kepada tanah, tapi roh kekal selama-lamanya. Nah, setiap kita ada hari jadi, tapi Tuhan tidak ada hari jadi. Sorga ada hari jadi. Sorga
tidak dari selamanya. Kalau surga dari kekal, surga dari Tuhan. Loh, kalau itu suruh pada surga, Tuhan gimana? Tuhan nggak perlu apa-apa, tidak tergantung apapun, tidak tergantung siapapun. Amin. Kalau Tuhan tergantung, jangan ikut Tuhan yang tergantung. Yang tergantung itu bola, ya. Kemana yang tergantung? Nah, Tuhan tidak tergantung. Kita lihat lagi. 2 Tawarik 6 ayat 18. 2 Tawarik 6 ayat 18. Ini doa Salomo. Dia berdoa kepada Tuhan, nanti baru ketika bikin perencanaan bait suci, kembali dia naikkan di dalam doa. 2 Tawarik 6 ayat 18, yang ada mau baca sama-sama, silakan 2, 3. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat engkau, terlebih lagi rumah yang didirikan ini. Katakan langit. Langit yang mengatasi segala langit. Apa itu langit mengatasi segala langit? Mari kita buka Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Nehemia 9 ayat 6. Dapat? Mari kita baca 2, 3. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Bala tentaranya apa? Malaikat. Berarti surga itu diciptakan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Saya mau tanya, malaikat diciptakan tidak, Bapak Ibu? Diciptakan. Manusia diciptakan tidak? Diciptakan. Bumi diciptakan tidak? Diciptakan mana dulu? Bumi dulu atau manusia dulu? Bumi dulu. Kenapa? Manusia betul tepat. Saya mau tanya, surga dulu diciptakan atau malaikat dulu? Surga dulu. Tuhan tidak betul tepat. Lanjut dikatakan, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya, Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepada bala tentara langit. Artinya bala tentara surga. Jadi katakan langit. Bisa langit pertama. Langit apa? Burung-burung. Di mana burung-burung berterbangan. Tapi di atasnya ada langit apa? Langit bintang-bintang. Di mana bintang-bintang bertaburan. Dan ada lagi langit mengatasi segala langit. Di mana Tuhan tidak muat di situ karena Dia Maha Besar. Katakan sama saya, Tuhan Maha Besar. Kalau Maha Besar punya wujud tidak? Saya mau tanya, kalau Maha Besar punya wujud tidak? Kalau punya wujud, Dia tidak Maha Besar. Ada tempat di luar wujudnya. Mau wujud sebesar apapun, kalau punya wujud berarti ada bagian di luar. Maka Tuhan tidak berwujud. Tidak seorang pun pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang ada dalam Tuhannya. Dia yang menyatakannya. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa satu. Maka nanti di surga, jangan harap lihat Yesus di sebelah bapaknya yang tua bonggok. Tuhan kita tidak dua. Oh, 3, satu lagi mencok burung merpati. Jangan menganggap seperti film bajak-bajak laut itu yang bawa burung. Nanti di sana Yesus berkata, Bapa tetap Maha Besar. Dia Maha Besar. Katakan sama saya, Tuhan besar. Apa artinya Tuhan besar? Tuhan besar, tapi ada di mana-mana, betul? Ke lembah Tuhan ada, di gunung Tuhan ada, di ujung laut pun Tuhan ada. Tuhan ada di mana-mana, bukan banyak atau di cloning atau kayak sembokong bulunya dicabut ditiup jadi banyak, tetapi Tuhan ada di mana-mana karena Dia Maha Besar. Amin. Dia Maha Besar, maka mau kemana kita menjauhkan diri kita dari Dia? Dia yang Maha Besar, dan mungkin kita lihat supaya bisa dilihat, diraba, dikenal, bisa berbicara. Datanglah 2000 tahun lalu nama Yesus Kristus, malah ditolak, diolok-olok, dihina, dicabut, disiksa, dibunuh di kayu salib. Syukurnya Dia mati tapi bangkit bersama para murid menampakkan diri 40 hari, kemudian naik ke surga yang besok kita akan peringati kenaikannya, dan Dia akan datang kembali.
karena dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Nanti dia datang kembali memerintah di bumi 1000 tahun lamanya, kemudian di kerajaan ke depan. Jadi kita tahu sekarang Allah dari mana? Di mana-mana. Berarti di sini dia ada, di sini dia ada, di sini dia ada, di sini pun di mana pun dia ada. Maka dia maha hadir. Saudara sembunyi-sembunyi, gak ada lihat, gak ada CCTV, tapi Tuhan hadir. Amin. Iman. 1 Raja-Raja 8 ayat 20 ini sama isinya dengan ini. Nah, kenapa saya bicara ini? Ternyata kita mau bicara tentang pemulihan. Tuhan mau bikin pemulihan dari negara-negara. Nah, negara-negara ini ada penguasanya. Tadi sudah jelas, ada malaikat-malaikat, tetapi juga ada malaikat yang memberontak bersama-sama Lucifer jatuh ke bumi. Ini pun menjadi penguasa-penguasa. Ada penguasa kerajaan Persia. Kalau baca kitab Daniel, waktu Daniel berdoa sampai 21 hari, hari pertama Daniel berdoa, doanya sudah didengar. Tapi yang bawa jawaban doa, Gabriel, itu terhambat oleh penguasa kerajaan Persia. Ribut dulu di atas, syukurlah. Dan Gabriel ini ditolong oleh Mikael, sehingga Gabriel akhirnya bisa tembus hari ke-21 datang kepada Daniel. Doa harus tepat. Kalau udah 20 hari nggak ada jawaban, terus pergi aja Daniel pergi. Maka Daniel sudah tidak ada. Tapi ada penguasa kerajaan. Maka disebut ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu. Nah, penguasa-penguasa ini di setiap daerah dikalahkan oleh peperangan. Nah, penguasa-penguasa ini gambarannya seperti ini. Kerajaan ke-8, sekali lagi ini apa? Bumi kita. Ini apa? Langit gunung-gunung, langit bintang-bintang, langit mengatasi segala langit alias surga. Malaikat diciptakan di surga. Para penghulu malaikat, Mikael, Gabriel, Luciel, dengan yang lainnya, Serkiel, Raguel, Rafael, dan semuanya. Tapi karena Mikael pertahankan, Luciel jatuh bersama sepertiga malaikatnya. Tadinya dari sini turun ke sini. Maka disebut penguasa kerajaan angkasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat itu dan jelas. Dan sayangnya bumi kita ada di dalam ini. Tidak heran kejahatan. Semakin banyak orang dibasmi zaman yang Orde Baru, dulu sering ditembak. Orang punya tato ketakutan, maka fotonya disetrika. Untuk banyak yang dihafal tiba-tiba masuk di dalam karung. Kenapa? Ingat peristiwa apa? Petrus yang bukan Simon. Tapi setelah banyak yang dibunuh, apakah kejahatan reda sesaat iya? Tetapi setelah itu, terus sekarang kalau lihat dan TV sekarang lihat kejahatan, waduh maraknya luar biasa. Karena mereka kerjaan ada di sini. Ini yang disebut Hades. Ini yang disebut apa? Hades. Kita berpikir sampai Hades itu di bawah bumi, karena pusatnya kita berpikirnya itu dunia orang mati. Tetapi kalau dari sudut pandang Tuhan, tempat yang dijatuhkan adalah apa? Ini Hades. Nah, Yesus datang kali kedua, iblis akan dimasukkan ke penjara. Berapa lama? 1000 tahun. Efesus 2 ayat 2 ada semua dicatatkan, nanti baca sendiri, lihat apa yang terjadi kepada iblis penguasa kerajaan angkasa. Dan Yesus datang untuk memberi itu. Untuk lebih jelasnya, kalau Bapak Ibu mau dengar tentang bahwa Yesus Kristus yang datang ke dunia naik ke surga, itu dia bukan dari surga turun ke bumi. Yesus itu bukan dari kata raja, terus rajanya cium masuk ke dalam rahim siapa? Bunda Maria. Bukan raja yang cium, tapi dia bersama-sama Bapa di pangkuannya datang 2000 tahun yang lalu. Maka kemudian Yesus naik ke surga, itu peristiwa yang luar biasa. Besok kami bahas, tapi bukan di lantai 2 ini, bukan juga di lantai 1, tapi di Jalan Budian. Kalau ada Nirota Budian, kira-kira 20 kok ke barat, ada batak atau sesuatu batak. Di lantai 2 besok ada jam 9 tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka ketika Tuhan mau menguasai kembali negara-negara, Wahyu 4 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sebenarnya sebuah pintu terbuka di surga, ini disebut
Tentunya langit terbuka, terus langit tembus. Kalau kita lihat ada langit di atas segala langit. Dan suara yang dahulu telah kudengar selama itu dia selalu mengikuti 3,5 tahun lamanya, berkata kepadaku seperti biji sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku, Kristus, akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kemudian Tuhan kasih negara-negara semakan di dalam tangan penguasa Kristus. Lalu saat langit terbuka sampai ke surga, dan yang terjadi dikatakan segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Kalau saya mau tanya, seorang ini Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Raja dan kita siapa namanya? Yesus Kristus. Bapa Maha Besar. Dia Maha Hadir. Yesus tidak Maha Besar, tidak Maha Hadir. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, belum ada di Nazaret. Setelah pergi ke Mesir, pulangnya tidak kembali ke Bethlehem. Dia tinggal di mana? Dibesarkan di Nazaret. Orang cari ke Bethlehem, Yesus sudah tinggal di Bethlehem. Kemudian melayani di Galilea. Satu ketika pergi ke Yerusalem, mati di Golgota. Waktu dia di Golgota, dia tidak ada di Nazaret. Nah, Yesus tidak Maha Hadir secara fisik. Maka dikatakan lebih baik aku pergi kepada Bapa yang besok kita peringati. Dan kemudian 10 hari kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan supaya kita online. Kita punya apa? Hubungan, sinkronnya aktif dengan Bapa di surga. Tahta, kata tahta itu dijumpai dalam Wahyu pasal 4, sedang menunjukkan siapa yang ada di tahta, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ada pertanyaan atau pernyataan apa itu untuk hari ini? Ada pertanyaan boleh? Baik. Ini ada di Alkitab sebetulnya. Mari kita buka dari pernyataan Rasul Paulus. Dia merendah, dia katakan aku kenal seorang yang pernah diangkat Tuhan. Ya, dia katakan pernah diangkat, sebetulnya dirinya sendiri. Ada beberapa orang bisa dikasih penglihatan. Contohnya siapa? Yohanes, naiklah kemari. Ada beberapa orang bisa dikasih penglihatan. Mari kita buka. Di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 1 judulnya apa? Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Dapat 2 Korintus 12. Kalau tidak semua bawa Alkitab, saya bacakan ayat 1. Aku harus berpegang sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang melampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Bapak Ibu, di sini sekarang saya banyak yang bawa Alkitab yang berupa gadget ya, elektronik. Ada versi bahasa Inggris. Tolong rame-rame buka Alkitabnya, pijit Alkitabnya. 2 Korintus 12 ayat 2 di dalam bahasa Inggris. 2 Korintus 12 ayat 2 di dalam bahasa Inggris. Ini perlu kita lihat karena kalau bahasa Inggris cukup jelas. Ayat 2. Dapat semua? Saya asumsikan semua misalnya membuka King James ya. Saya baca sama-sama, yang ada tahu baca sama-sama dengan keras. 2, 3. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, but knows. Such an one caught up to the third heaven. Katakan third heaven. Third heaven itu apa? Langit ketiga. Yang mana third heaven? Ya, raja ke-8 yang tadi. Third heaven yang mana? Ini apa? First heaven,
ini third heaven. Alkitab Indonesia seolah-olah surga itu ada tingkatnya. Tadi dibilang kalau bahasa Indonesia apa? Tingkat ketiga dari surga. Oh, nanti kamu surga itu surga tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kamu tingkat 3 atau materi capek mainnya. Ternyata yang Alkitab kasih tahu sebetulnya third heaven. Maka dari sini mengalami penglihatan diangkat ke sini. Nah, disinilah yang disebut Firdaus alias serabi surga. Perjanjian lama dikatakan sebagai pangkuan Abraham. Katakan pangkuan Abraham. Semua orang di perjanjian lama itu sudah dalam Tuhan Daud. Semua raja-raja yang tidak melakukan kejahatan menyembah berhala. Bahkan ada zaman Tuhan Yesus masih hidup, belakangnya masih era perjanjian lama. Karena tirai bait suci belum terbelah ketika Yesus disalibkan. Maka orang kaya dan Lazarus mati. Di situ dikatakan Lazarus di pangkuan Abraham. Tapi kita tahu sekarang kalau perjanjian baru disebutnya apa? Firdaus. Orang kaya tadi tempat yang sudah mulai tersiksa, Alkitab ini bilang Hades. Nah, di Hades mulai disiksa dan dia bilang Lazarus, celupkan jarimu, di sini aku kepanasan. Ternyata ada jurang yang tidak terseberangi. Saudara, dari Hades ke Firdaus, ke pangkuan Abraham ini nggak bisa tembus. Hanya satu jalan. Siapa jalannya? Aku, jalan, kebenaran dan hidup. Kita tahu di sini Firdaus, katakan Firdaus. Beda sama Eden. Kalau kita belajar, ada bahwa di taman apa? Eden. Tapi ada gambar tertentu mengatakan ada bahwa di taman Firdaus. Itu Firdaus yang bukan taman Eden. Bahkan Firdaus juga ada minyak yang disebut Firdaus. Boleh pernah dengar. Jadi cukup jelas di sini. Ya. Maka di sini orang perjanjian lama menanti-nanti di pangkuan Abraham. Semua orang menanti-nanti di Firdaus untuk satu saat sangkakala diumumkan. Semua orang mati dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu bersama-sama Kristus turun di Bukit Zaitun. Sekarang semua istirahat di Firdaus. Nanti turun sama-sama. Kemudian memerintah bersama-sama di bumi, baru satu saat masuk sini dengan tubuh surga dan tubuh kemuliaan. Jadi semua orang dalam Kristus sekarang istirahat di Firdaus. Cukup? Tidak ada pertanyaan untuk pernyataan lain. Tapi berkaitan dengan ini atau pelajaran kita hari ini. Ya. Uang yang tidak itu yang akan digunakan itu sifatnya absolut. Jadi kalau baca tentang surat kepada jemaat-jemaat, khususnya di Wahyu pasal 3, dikatakan kamu telah